Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengupas dari Hakim-Hakim 20. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua, sehingga kita dimampukan untuk belajar dari sedikit kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Dia. Korea wata shanda kara wata sikeka, kiara la wata shikeka. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu. Terima kasih. Haleluya. Korea wata shanda karawata sikika, kiara la wata shande karawata sikiko. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar
setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. pribadimu dalam hidup.
hidupku yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin sempurna seperti Engkau, jadikan kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Haleluya. Kuriawata shanda karawata sika, kiara lalalawata shande. Haleluya. Ini adalah kerinduan kami ya Tuhan, menjadi seperti Engkau, menjadi seperti apa yang Engkau ingini dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami, pikiran kami, dan bahkan perbuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau satu-satunya pusat kami Tuhan, pusat kehidupan kami, pusat penyembahan kami. Karena gak ada hal yang lain Tuhan yang kami ingini selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan Tuhan setiap perkataan-perkataan doa kami Tuhan, supaya setiap doa kami Tuhan bukan berasal dari kepentingan kami atau keinginan kami pribadi, tetapi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa Tuhan, biarlah seluruh Tuhan puji-pujian ini boleh naik ke atas tahta-Mu yang kudus, dan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Engkau urapi setiap kami, Engkau urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami boleh sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman. Setiap jemaat-Mu yang begitu haus dan lapar, yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh sama-sama Tuhan diisi dan dimengerti Tuhan, dibukakan Tuhan, kebenaran demi kebenaran, supaya Yesus boleh terpancar dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku bukan sebagai fans, bukan sebagai pendengar saja Tuhan.
Urapi hamba Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba semuanya berasal daripadamu. Pakai hamba Tuhan untuk hormat kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita hari ini akan sama-sama belajar dari Hakim-Hakim 20. Melanjutkan pasal-pasal sebelumnya, ini ada sangkutannya, ada kaitannya di mana ini menceritakan tentang peperangan yang terjadi antara orang Israel melawan Bani Benyamin. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu dan setelah itu kita sama-sama akan belajar mengupas dari pasal Hakim-Hakim 20 ini. Judul perikopnya adalah peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Ayat yang pertama, lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki dan bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundiku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari dan menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundiku, kupotong-potong dia dan kukirim ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya. Dan dengan membuang undi, kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, dan 1000 orang dari tiap-tiap 10.000. Untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikian orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka. Dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita di Hakim-Hakim 20. Bentrokan antar suku dan perang itu terjadi walaupun awalnya hanya masalah yang menyangkut satu orang. Dan akhirnya menjadi perang yang besar antar suku di antara orang Israel. Bacaan kita pada hari ini menunjukkan bahwa perang saudara terjadi antara orang Israel dengan orang Benyamin. Bisa dikatakan penyebabnya adalah dua belah pihak yang telah melakukan kesalahan. Namun mereka nggak menyadari bahwa kesalahan itu sebenarnya bukan dari satu pihak, tetapi dari kedua belah pihak. Nah,
Kesalahan yang pertama adalah orang Lewi yang memotong jenazah gundiknya menjadi 12 bagian dan mengirimkannya kepada tiap suku orang Israel. Dan ini kita sudah pelajari bersama-sama kemarin pada Hakim-Hakim 11. Dan orang Lewi ini nggak melaporkan kejadian yang sesungguhnya. Karena dia sendiri yang menyerahkan sebenarnya gundiknya untuk dipakai oleh orang banyak. Untuk menyelamatkan dirinya, maka dia menyerahkan gundiknya. Nah, itu adalah kesalahan yang pertama. Dan kesalahan yang kedua itu datangnya dari orang Benyamin. Bahwa mereka nggak mau mengakui kesalahan dari orang-orang Dursila tersebut. Kalau seandainya orang-orang Dursila ini mengakui kesalahannya dan akhirnya nggak sampai perang saudara ini terjadi dan mengakui perbuatan kejahatannya. Sebenarnya kehancuran ini dapat mereka hindari apabila mereka itu menyerahkan pelaku perkosaan tersebut. Akan tetapi sebaliknya mereka memilih untuk melindungi penjahat. Nah, maka dari itu perang antar suku pun terjadilah. Sikap untuk mengakui kesalahan adalah sebuah perbuatan yang membutuhkan keberanian yang besar. Perang saudara ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel masing-masing ingin membersihkan dari noda yang ditimbulkan oleh orang-orang Gibea Benyamin. Andai kata orang Lewi itu berani mengatakan yang sejujurnya apa yang terjadi, mengakui kesalahan, selesai udah. Dan gara-gara itu banyak sekali orang yang terbunuh dari kedua belah pihak. Dan cara hidup orang-orang pada masa itu begitu bobrok, begitu bejat, begitu parah. Mereka tidak melibatkan Tuhan lagi dalam kehidupan mereka. Semua orang merasa dirinya benar. Semua orang merasa dirinya itu yang paling benar dan orang lain yang salah. Maka dari itu, akibat dari tindakan tersebut terjadilah perang antara 400.000 orang Israel melawan 26.000 orang Benyamin. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan merestui tindakan Israel mengawali perang saudara ini. Tapi kenapa? Dalam 2 hari pertama, 26 orang Benyamin ini berhasil membunuh 40.000 tentara Israel. Padahal tentara Israel sebenarnya jauh lebih banyak daripada tentara Benyamin. Tapi kenapa terjadi kekalahan? Dan pada saat itu bangsa Israel sebenarnya sudah bertanya kepada Tuhan. Itu terdapat di ayat 18, 23, dan 28. Kalau Bapak Ibu pelajari lebih jauh lagi, saya nggak bisa bacakan ayatnya satu persatu. Dan bahkan mereka nggak cuma bertanya kepada Tuhan. Mereka berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Bahkan mereka sampai berpuasa. Dan Tuhan jelas berfirman supaya mereka maju dan mencoba lagi. Begitu juga dalam hal kehidupan kita saat ini. Kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan, tapi kita nggak meyakini apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Antara iman dan kenyataan kadang-kadang nggak sejalan. Ini yang terjadi kenapa mereka sudah bertanya sama Tuhan, tetapi 40.000 orang Israel pun tetap mati terbunuh dalam peperangan ini. Apa yang sebenarnya miss di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hal ini kita bisa teladani adalah berulang kali orang Israel kembali kepada Tuhan dan bertanya, sekarang apa yang Tuhan ingin kami lakukan? Tetapi mereka tidak dengan tulus bertanya, tapi atas emosinya mereka sendiri. Mereka nggak peka. Perbuatan, perkataan itu nggak sejalan. Apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan? Sehingga kenyataan hidup bertolak belakang dengan apa yang dianggap baik, yang seharusnya terjadi. Mereka berpikir pada saat mereka bertanya pada Tuhan, Tuhan bilang maju, berperang, lalu mereka berharap mereka pasti akan menang. Dalam kondisi ini, jaga kepekaan rohani kita. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kembali kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan,
apa yang Dia ingini kita lakukan. Bukan seperti apa yang kita mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Karena kadang-kadang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah bicara, bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Taat mendengar apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Dan kadang-kadang gak sejalan dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita planningin. Mungkin bertolak belakang, bahkan sekalipun bertolak belakang. Percayalah bahwa Tuhan tetap berdaulat dalam kehidupan kita. Intinya adalah jangan sampai kita melangkah tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu indah, dan percaya penuh bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita selama kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan untuk selalu mengakui kesalahan kami dan berkata sejujurnya di hadapan Engkau dan di hadapan mungkin orang-orang yang ada di atas kami atau pemimpin kami, dengan tidak merekayasa sebuah kejadian untuk menutupi kesalahan kami. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk berkata jujur di hadapan Engkau, sehingga Engkau meluputkan kami dari hal-hal yang kami ingini. Kami belajar Tuhan, jangan karena kesalahan sedikit maka terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ampuni Tuhan, kalau sampai saat ini ada hal-hal yang masih tersembunyi, masih terselubung dalam kehidupan kami, yang belum kami akui di hadapan Engkau. Engkau singkapkan Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Engkau sucikan dan layakkan kami Tuhan. Supaya jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang terjadi dalam bangsa Israel. Peperangan atau harga yang mereka harus bayar demi kesalahan satu orang. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk saling mengampuni. Ajar kami Tuhan untuk memberanikan diri dan boleh mengakui kesalahan kami dengan berbesar hati Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam rumah tangga, di dalam setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan, pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, materaikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami mau dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lain ya Bapa, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita sama-sama mengangkat tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.